Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puji Lestari dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan mencoba menghubungkan topologi ini ya teman-teman. Kita akan coba menghubungkan PC ini agar bisa berkomunikasi dengan server. Oke? Bisa dilihat di sini saya sudah membuat topologinya dan ada VLAN 10, VLAN 20 dan di sini VLAN 30 ya. Oke, di sini untuk VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0, prefixnya 24 dan VLAN 20 192.168.20.0, prefixnya 24 dan yang VLAN 30 192.168.30.0/24. Di sini untuk interface GG01 milik router 2 ini router 1 IP-nya 10.10.10.2, prefixnya 24 dan router 0 ini atau router 0 ini 10.10.10.1, prefixnya 24 untuk interface GG01. Dan untuk GG00 milik router 1 ini IP-nya 192.168.1.0, prefixnya 24. Yang mana IP ini nantinya akan digunakan untuk IP server ya. Karena di sini ada VLAN, maka kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu di switch 0 ini. Kita masuk ke mode global configuration, lalu kita ketikkan VLAN 10, VLAN 20 dan yang terakhir VLAN 30. Lalu kita cek do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk, tapi kita belum mengkonfigurasikan interface-nya. Di sini dari FA02, FA03, FA04, FA05, FA06 dan FA07. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita ketikkan interface rank FA02 sampai 3 ini untuk VLAN 10. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lanjut untuk interface rank GIG 4/5 ini untuk interface. Oh sorry, ini FA ya, bukan GIG, sorry, GIG itu untuk router. Lalu kita ketikkan switch port mode akses dan karena ini VLAN 20 kita ganti saja. Lanjut yang terakhir untuk VLAN 30 yaitu ini interface 6 sampai 7 switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kita keluar, kita cek issue VLAN brief. Bisa dilihat ini interface-nya sudah masuk ya teman-teman, ada FA02 sampai FA07. Oke, kita lanjut untuk membuat interface FA0 ini menjadi mode terang. Interface FA01. Kita ketikkan perintahnya switch port mode terang. Kita keluar. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan di router 0 ini. Kita aktifkan dulu untuk interface-nya. Interface rank. Nah, ini GIG ya. 00 sampai 1. Interface rank GIG. Oh, kita belum masuk ke mode global configuration. Interface rank GIG 00 sampai 1. No shutdown. Lalu kita akan memasukkan IP milik GIG01 ini. Kita ketikkan interface GIG01 IP ADD 10.10.10.1
dan subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut, karena ini ada VLAN, maka kita buat sub interface-nya ya. Kita akan membuatnya di GIG00 ini. Kita masuk interface GIG00 dan yang pertama yaitu VLAN 10 ya. Encapsulation .1q, karena VLAN 10 maka 10. Setelah itu kita ketikkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut untuk yang VLAN 20, kita ketikkan encapsulation.1q20 dan IP address-nya yaitu 192.168.20.1 dan masukkan subnet masknya. Lanjut untuk interface GIG 0.30 karena untuk VLAN 30. Encapsulation.1q30, lalu IP address-nya di sini 30. Kita keluar. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya. Jadi teman-teman, di sini kita akan menggunakan IP-nya itu DHCP, bukan yang statik. Kita langsung saja konfigurasikan untuk IP DHCP-nya. Kita buka router kosong ini. Lalu kita ketikkan perintah IP DHCP pool, karena ini VLAN. Kita ketikkan VLAN 10 ya. Lalu kita ketikkan networknya 192.168.10.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default routernya atau default gateway, default routernya 192.168.10.1 tidak memakai subnet mask. Lalu untuk DNS server kita menggunakan yang Google ya. Oke, lanjut untuk yang VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20, kita ketikkan networknya yaitu 192.168.20.0 dan subnet masknya. Lalu untuk default routernya 192.168.20.1 dan DNS servernya kita masih tetap ya memakai milik Google. Lanjut untuk VLAN 30, masukkan networknya 192.168.30.0.255.255.0 dan default routernya 192.168.30.1 dan DNS servernya masih utuh menggunakan yang Google. Oke, kita sudah mengkonfigurasikan IP DHCP-nya. Kita cek ke PC 1 ini. Kita cek ke desktop, IP configuration, kita pilih yang DHCP, kita tunggu. Nah, kalau sudah ada tulisannya DHCP request successful artinya sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut yang PC 2. PC 2 kita buka desktop, IP configuration, DHCP. Kita tunggu. Oke, sudah sukses. Lanjut PC 3. Ini yang di VLAN 20 ya. Kita masuk yang di DHCP, kita tunggu. Oke, sudah successful. Lanjut yang PC 4 ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu yang DHCP successful. Lalu PC 5 kita buka. Pilih yang DHCP, kita tunggu. Oke, sudah successful. Yang PC 6 kita buka.
desktop IP configuration DHCP, kita tunggu ya untuk DHCP. Oke teman-teman, di sini sudah successful semua ya. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan IP DHCP-nya. Lanjut di router 1 ini, kita aktifkan dulu interface-nya ya. Kita masuk ke CLI, interface rank GIG 00 sampai 1, no shutdown. Lanjut kita akan memasukkan IP milik 01 ini, yang ini, dan 00 ini yang 192.168.1 ini. Lanjut. Interface GIG 01 IP ADD 192.168 berapa? Sorry, ini yang 01 itu 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita keluar, interface GIG 00, IP address-nya 192.168.1.1, 255.255.255.0. Oke, di sini kita akan membuat server-server ini mendapatkan IP-nya. Kita ketikkan IP DHCP full server karena IP-nya hanya IP network-nya itu 1, jadi kita ketikkan IP DHCP full server network-nya 192.168.1.0 yang ini ya teman-teman. Lalu subnet masknya, kita ulangi, network 192.168.1.0, 255.255.255.0, dan untuk default routernya atau default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu untuk DNS servernya kita tetap memakai yang Google ya, 88. Oke, lalu kita akan coba cek. Di sini kita buka servernya terlebih dahulu. Ini server 0 ya. Kita cek. Desktop, IP configuration, DHCP, kita tunggu. Bisa dilihat di sini sudah sukses. Lanjut ke server 1. Kita buka untuk server 1. Kita tunggu. Oke, sudah successful. Dan di server 2 ini kita buka desktop, IP configuration, DHCP. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini juga successful ya. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasikan IP DHCP untuk yang server ini. Tapi teman-teman, di sini kita belum bisa saling berkomunikasi teman-teman. Karena kita belum mengkonfigurasikan untuk dynamic routing-nya. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasikan untuk dynamic routing-nya. Dan kali ini saya akan menggunakan yang OSPF ya. Kita buka di router 1 ini. Lalu kita ketikkan router OSPF. Router OSPF. Di sini proses ID-nya bebas. Saya router OSPF 1 misal. Oke. Kita tanya lagi coba. Oh, tidak ini.
Oke, di sini saya sudah menggunakan yang router OSPF1 ya. Kita enter. Setelah itu kita ketikkan IP yang akan dipromosikan. Itu IP yang mana? Di sini ada 4 ya, dimana ada IP VLAN 10, IP VLAN 20, IP VLAN 30, dan IP milik router sendiri atau yang ini, yang interface GG01 ini. Cek dulu untuk tabel routingnya. Di sini bisa dilihat ada 10.0, ada 30.0, 20.0, dan 10.0. Manakah dari IP-IP ini IP-IP yang ada di sini yang belum kita punya, yaitu yang milik router ini ya. Maka dari itu kita akan mengkonfigurasikannya agar dia masuk ke dalam tabel routing di sini. Langsung saja router OSPF1, kita ketikkan dulu IP yang akan dikonfigurasikan, yaitu tadi untuk network 192. Kita yang 10.10 dulu. 10.10.10.0 dan kita coba tanda dulu. Dan di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini kita disuruh memasukkan wildcard bits-nya. Pada video sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana cara menentukan wildcard bits-nya, yaitu dengan cara subnet mask 255.255.255.255 dikurangi tergantung dari prefix-nya. Karena ini prefix 24, jadi 255.255.255.0. Nah, 255 itu tadi yang sudah saya sebutkan, ketika dikurangi maka akan menghasilkan 000.255. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba tanda tanya lagi. Di sini disuruh memasukkan OSPF area ID. Misalkan di sini saya mau area 0 saja. Oke, seperti itu ya. Lanjut untuk IP selanjutnya yang akan dikonfigurasikan, yaitu milik VLAN 10, 192, 168, 10.0. Lanjut IP milik VLAN 20 ya. Yang terakhir yaitu IP milik VLAN 30. Oke. Di sini kita sudah selesai mengkonfigurasikan IP-nya, IP yang akan dipromosikannya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan di router satunya. Kita cek dulu apa yang mau dipromosikan, IP yang mana, yang ini dan yang ini ya teman-teman. Lanjut saja, misalkan di sini OSPF-nya saya mau 2 saja. OSPF 2. Lalu network 192.168.1.0, wildcard bits-nya 000.255, areanya sama ya, area 0. Lalu lanjut yang GG01 tadi 10.10.10.0 000.255, ini adalah wildcard bits. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasikan IP yang akan dipromosikan. Selanjutnya kita akan coba cek tabel routingnya. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada peringatan dari loading menjadi full. Ini artinya sudah up. Kita cek do show IP route. Bisa dilihat ini yang O itu artinya itu OSPF atau dia tuh menandakan OSPF. Ini adalah IP milik yang tadi sudah dikonfigurasikan di router 1 ya, sudah masuk. Kita coba cek apakah di router 1 ini, di router
kosong ya. Ini berarti tadi IP yang ini adalah milik router kosong yang ini. Oke. Di sini kita cek untuk tabel routingnya. To show IP. Di sini juga sudah masuk ya. Hanya ada satu yang ini. Karena yang belum kita punya adalah IP yang ini. Jadi di sini sudah masuk ya teman-teman. Oke, kita coba ini fast and forward. Di sini kita akan coba melakukan pengujian komunikasi dari server 0 ini ke PC-PC ini. Kita coba buka. Ini kita masuk ke command prompt ya. Aduh, sorry, salah pencet. Yang ini, yang command prompt. Kita ketikkan, misalkan PC1, IP PC1, yaitu 192.168.10.2. Awal-awal gagal. Kita tunggu. Awal-awal gagal. Oke. Di sini jika sudah seperti ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut untuk yang PC3 atau VLAN 20 ini 192.168.20.2. Oke, kita tunggu. Awal-awal gagal. Oke, berhasil. Lanjut untuk yang VLAN 30. Kita tunggu. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi di sini sudah berhasil. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita sudah berhasil menghubungkan antara PC-PC ini dengan server. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita akan membahas tentang access control list. Jadi untuk access control list sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama itu ada yang namanya, kita ketikkan dulu di sini. Yang pertama itu ada yang namanya standar. Dan yang kedua adalah extended. Jadi teman-teman, di access control list ini nantinya kita akan mengkonfigurasikan untuk yang standar terlebih dahulu. Misalkan di sini ada contoh kasusnya di mana kita akan memblokir untuk VLAN 30 ini agar tidak bisa berkomunikasi dengan server 1 misalkan ya. Di sini kita akan memblokir agar VLAN 30 tidak bisa berkomunikasi dengan server 1. Jadi server 1 itu yang ini ya teman-teman. Dan karena di sini adalah server 1 yang ini, maka coba kita akan mengkonfigurasikan di router 1 yang ini. Oke. Kita ketikkan akses misalkan 1. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada Denny, permit, dan remark. Yang selalu dipakai itu antara Denny dan permit. Dan untuk Denny itu artinya dia memblokir. Dan untuk permit itu artinya dia mengizinkan ya. Kita lihat contoh kasusnya di sini akan memblokir VLAN 30. Otomatis kita menggunakannya yang Denny ya teman-teman. Kita ketikkan akses list 1 Denny. Bisa dilihat
Di sini ada A, B, C, D, ada any, dan ada host. Dimana untuk host ini artinya mengizinkan hanya untuk host ini yaitu akan memblokir satu komputer saja seperti itu. Dan untuk any itu dia akan memblokir untuk semua komputernya agar tidak bisa saling berkomunikasi. Dan untuk yang A, B, C, D ini itu artinya akan memblokir networknya. Di sini karena kita akan memblokir untuk VLAN 30, maka kita akan coba pakai yang A, B, C, D ya. Berarti kita langsung mengetikkan IP-nya saja. Di sini untuk VLAN 30 IP-nya yang ini kita ketikkan 192.168.30.0, lalu kita ketikkan wildcard bits-nya 000255. Oke. Setelah itu kita akan cek do show access. Oke, di sini sudah ada. Ini tuh artinya untuk VLAN 30 itu akan terblokir seperti itu ya teman-teman. Lalu yang coba kita cek yang tadi. Kita coba di sini kita coba tanda tanya dan akan keluar CR. CR itu artinya sudah aktif ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Oke, jadi kita sudah mengkonfigurasikan untuk akses control list di VLAN 30 ini. Tapi teman-teman, jadi untuk akses control list itu ketika kita belum mendefinisikan semuanya, maka otomatis semuanya itu akan terblokir. Walaupun kita di sini sudah mengkonfigurasikan yang 30 saja ya, yang VLAN 30 saja, tapi tetap teman-teman, di VLAN 10 dan VLAN 20 juga akan ikut terblokir. Jadi kita akan coba mengkonfigurasikan agar yang selain VLAN 30 ini tetap bisa berkomunikasi. Kita akan coba buka router 1 ini, lalu kita ketikkan perintah access min list. Access list 1. Kita coba tanda tanya. Ini. Jadi di sini itu akses min list 1. Lalu kita di sini akan coba yang permit ya. Permit ini CR ini sudah itu. Kita abaikan saja. Artinya di sini itu mengizinkan semua kecuali yang VLAN 30. Kita cek do show access. Oke, bisa dilihat di sini sudah ada yang permit ini ya teman-teman. Dan di sini untuk VLAN 30 itu terblokir. Jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi akses list di VLAN 30 agar terblokir. Jadi teman-teman untuk akses control list dia punya yang namanya direction. Nah, direction itu apa sih? Jadi untuk direction itu ketika ini kan PC 6 ingin berkomunikasi dengan server, maka akan lewat switch router 0 dan dari GIG01 ini berarti dia masuk atau in dan dia akan keluar dari GIG00 artinya out.
Jadi directionnya untuk GIG01 itu in dan GIG00 itu out, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan akses listnya, akses control listnya di GIG00 ini. Kita coba buka router. Kita buka router 1, lalu kita akan mencoba ya mengkonfigurasikan untuk interface FA00 ini. Oh sorry, bukan FA, tapi GIG. Interface GIG00. Setelah itu kita akan konfigurasikan IP access group Jadi di sini kita karena interface FA00 itu out, maka kita ketikkan. Setelah itu kita keluar. Kita akan melakukan pengujian untuk yang PC 6 ini. Kita akan ke server 1 ya. Gagal. Kita coba PC 1. Awal-awal gagal. Kita coba lagi. Sukses. Lalu kita akan mencoba yang ada di VLAN 20 ini. Sukses ya. Coba yang satunya apakah sukses? Sukses. Dan tadi ketika kita mencoba komunikasi dari PC yang ada di VLAN 30 ke server 1 itu tidak bisa. Kita coba lagi, coba ya. Bisa dilihat ini tuh gagal karena kita sudah memblokir VLAN 30 ya, dan kita sudah mengizinkan selain VLAN 30 itu dia bisa berkomunikasi dengan server 1. Kita coba cek. Do show access. Nah, di sini ya teman-teman, di sini artinya kita sudah mengirimkan paket ini yang 2 match dan 4 match. Berarti yang 2 match itu artinya ini yang kita berhasil, dan yang 4 ini jumlah keseluruhan yang kita coba mengkonfigurasikannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini itu karena kita sudah mengkonfigurasikan agar VLAN 30 tidak bisa berkomunikasi dengan server 1. Jadi ya hasilnya tidak bisa komunikasi ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasikannya. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi kan kita mengkonfigurasikan akses control listnya itu di GIG00. Sekarang kita akan coba di GIG01 ya teman-teman. Pertama kita ini hapus dulu. Lalu kita cek ulang dulu dari ini ya, coba dari PC 6 ini ke router 1. Apakah dia bisa berkomunikasi? Dan di sini itu bisa ya teman-teman. Nanti kita akan membuatnya untuk tidak bisa berkomunikasi dengan router 1. Kita hapus, lalu kita masuk ke router 1-nya. Kita akan menghapus dulu untuk yang akses list di FA00. Interface FA00. Bukan FA, sorry. GIG. Lalu no IP access group, no IP access group.
out. Kita coba. Harusnya kan kalau udah dihapus, yang PC 6-nya ini bisa komunikasi dengan server 1 ya. Bisa ya teman-teman. Oke, kita akan mengkonfigurasikan untuk direction yang in atau yang masuk di interface GIG 01. Kita ketikkan interface GIG 01 IP access group 1 in. Kita akan coba untuk VLAN 30 ini apakah bisa berkomunikasi dengan router 3 router 1 6 ya. Gagal ya, padahal tadi sebelumnya bisa. Kita coba juga di servernya. Gagal. Jadi seperti itu teman-teman, ketika kita mengkonfigurasikan access listnya di direction yang in, maka langsung tidak bisa berkomunikasi dengan router dan otomatis dia tidak bisa komunikasi juga dengan servernya. Jadi seperti itu kenapa kita mengkonfigurasikannya di router 1. Karena jika kita mengkonfigurasikannya di router 0, dia otomatis tidak bisa mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan yang ada di sini. Berarti dari router 1 dia tidak bisa berkomunikasi. Router 0, terus dari router 1 juga nggak bisa. Dan di server-server otomatis dia juga tidak bisa. Oke, maka kita akan coba ya mengkonfigurasikan di router 0. Kita hapus dulu yang ada di router 2 ini. No IP access group 1 in. Kita show run. Kita spasi. Nah, yang ini kita copy ya teman-teman. Sebentar. Copy. Setelah itu kita exit. Jadi teman-teman di sini walaupun masih ada itu nggak apa-apa ya, karena kita nggak mengkonfigurasikannya di interface GIG 00 maupun 01-nya. Kita langsung saja ke router 0. Kita kopikan yang tadi, paste. Lalu kita akan mengkonfigurasikan akses listnya di GIG 00 ini. Dan GIG 00 itu kan punya subinterface ya. Berarti kita tuliskan interface GIG. Karena ini VLAN 30 jadi seperti ini. Lalu kita ketikkan IP access group. Jadi karena di sini itu masuk dan di sini itu keluar, maka directionnya GIG 00 itu masuk ya atau in.
Setelah itu kita keluar. Apakah ini bisa? Bisa dilihat ya teman-teman di sini untuk konfigurasi untuk komunikasi ke PC kosong itu tidak bisa. Kita coba ke server apakah bisa. Kita coba di router 2-nya. Kita coba sekali lagi untuk untuk server, sorry tadi ini router 1 ding, bukan router 2 ya. Aduh, bentar. Jadi seperti itu ya, paham ya teman-teman kenapa kita itu harus mengkonfigurasikannya di router yang satu saja, karena ketika kita mengkonfigurasikannya di router 0, maka yang terjadi ya seperti ini, akan tidak bisa terhubung atau tidak bisa berkomunikasi semua. Kita cek di router 1 show access, dan di sini ada tulisannya 5 match. Jadi untuk 5 match ini, karena tadi kita sudah berkomunikasi itu sebanyak 5 gitu ya teman-teman. Kita lanjut, kita akan menghapus akses list yang sudah kita konfigurasikan di router kosong tadi. No IP access group 1 in. Kita tinggal tuliskan no di semula ya, yaitu di GG00-nya. Masuk dulu ke interface GIG00, lalu IP access group, karena ini out ya, IP S-nya kurang 1. Oke, setelah itu kita coba lagi untuk berkomunikasi ya antara VLAN 30 dengan router dan servernya. Kita coba dulu ke routernya apakah bisa. Sudah sukses. Coba ke router 1, sukses juga. Lalu kita akan coba di servernya. Tidak bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi direction-nya. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan agar PC2 itu terblokir. Ini untuk PC2 ya, bukan untuk VLAN 2. Jadi nanti kita akan memakainya yang host, karena host itu untuk satu komputer saja. Kita ketikkan dulu di sini. Sini kita akan blokir PC2 agar tidak bisa berkomunikasi ke server 1. Kita cek di PC2 itu IP-nya berapa? 192.168.10.3. Kita buka router satunya. Kita ketikkan access list access list Jenny host
192, 168, 10 titik. Oke. Akses numbernya. Di sini CR itu artinya sudah selesai ya. Lalu kita lanjut. Kita akan mencoba dari PC 2 ini. Hapus dulu. Masih sukses ya. Kita lihat dulu untuk show akses listnya. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk yang Denny House itu tidak ada minutnya, tidak ada menitnya ya. Dan bisa dilihat di sini itu urut 10, 20 dan 30. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini namanya sequence number. Jadi untuk sequence number di access control list itu semakin kecil maka dia yang semakin diutamakan ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini untuk 10.3 itu dia punya sendiri yang Denny House. Kenapa kita akan coba menghapus yang sudah kita konfigurasikan tadi ya teman-teman. Kita masuk dulu kita ulangi ya teman-teman, karena tadi kita belum memasukkan interface-nya. Interface GIG00 lalu kita lanjut akan menghapus yang tadi. Dengan mengetikkan IP access list standar 030 show access list. Bisa dilihat ya teman-teman, tadi untuk yang PC 2 nya itu sudah hilang, yang ini. Yang ininya sudah hilang ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba bikin akses list untuk yang PC 2 agar di atas yang ini 10-20 ini ya. Kita ketikkan 11 atau ini sama saja 10. 11 Denny House. Ini agar di atasnya itu ya, yang nomor itu 168 10. Oke. Lalu kita cek. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk yang Denny House ini sudah ada dan sudah berada di bawahnya yang 10 ya teman-teman. Kita akan mencoba komunikasi dengan isi 2 ini. Kita akan mencoba hapus dulu. Gagal semua. Oke. Kita cek.
Bisa dilihat tadi di sini kan tidak ada untuk match-nya ya. Di sini sudah ada 3. Itu artinya tadi kita sudah mencoba berkomunikasi dengan servernya dan di sini sudah masuk ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan akses control list-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.